Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lili Cahya Putri dengan NPM 2578271 dari kelas TRI 1C. Di sini saya akan mengerjakan lab 3 pada Red Hat, yaitu tentang ini dari dokumentasi atau main page. Di mana main page itu dokumentasi bawaan pada sistem operasi di Linux gitu ya, yang menjelaskan fungsi, sintaksis, opsi, dan contoh penggunaan perintah terminal, pustaka atau berkas konfigurasi dan semacamnya seperti itu, atau buku panduan lah gitu. Sini langsung saja kita buka terminal. Di sini kita langsung saja app start terlebih dahulu. Help review. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Lalu di sini yang pertama kita akan membuat file ya. Pada Linux. Biasanya pada Linux ini jika kita ingin membuat file, kita itu menggunakan touch gitu ya. Jadi di sini kita ketikkan touch ya, myTouch txt. Oke, lalu show. Mengerjakan lab 3 ya. Mengerjakan chapter 3 lab 3 chapter 3 Nah, ikan begini. Untuk menyimpan perintah ke dalam, kita gunakan 2 simbol lebih besar dari ini kenapa? Sorry. Nah, kita menggunakan 2 simbol lebih besar dari itu. Kita masukkan nama filenya. myTouch.txt. Kita di sini jangan sampai typo ya. Nah, jika kita typo, dia langsung bisa saja error, itu nanti bermasalah gitu ya. Kita harus teliti. Oke. Nah, lalu di sini kita akan mengarahkan ke dalam file tersebut, itu direktorinya ya. Di sini, nah di sini kita akan menyalakan perintah ls gitu ya. Maka di sini kita menggunakan ls karena jika pada Linux itu kita memang menggunakan ls untuk mengarahkan pada direktori atau ininya ya. Karena pada Windows itu kan biasanya kita kan menggunakan dir gitu. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan ls simbol lebih besar dari, lalu ini tmp, lalu my file names, nama file kita di myTouch.txt. Oke. Maaf ya jika banyak suara-suara. Lalu di sini kita panggil menggunakan cat. Nah, karena fungsi cat itu untuk membaca isi file ya. Oke. Cat
mv strip, lalu kok strip sih, slash, lalu nama file kita nah sini dia sudah terlihat ya, desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, dan sebagainya sudah terlihat di sini ya file-filenya. Lalu kita langsung saja masuk ke perintah-perintahnya yang lain ya, instruksi yang lain. Di sini cari dan buka halaman manual untuk hostname, tekan opsi perintah dan menampilkan semua nama domain yang sebelumnya memberi syarat. Oke, cari halaman manual yang berisi hostname string tersebut untuk menemukan halaman manual untuk hostname perintah. Oke, di sini kita akan tentu saja menjalankan perintah ini, main stripka hostname, main stripka hostname. Nah, sini dia sudah terlihat ya, sudah sama yang ada pada slide, pada instruksinya yang diberikan. Lalu halaman manual tersebut hostname 1 benar. Oke. Nah, di sini kita akan buka halaman manual perintah tersebut hostname dan cari opsi yang menampilkan semua FQDN atau fully qualified domain name dari sini. Langsung saja ketikkan perintahnya. Main hostname. Nah, sini dia sudah terlihat deskripsinya, ini nama-namanya gitu ya. Deskripsinya. Di sini apa seperti strip shield A gitu ya, apa saja. Ini deskripsinya. Ini strip B itu. Sini bahasa Inggris, tapi di sini sudah saya terjemahkan karena saya belum terlalu menguasai bahasa Inggris. Saya masih terus belajar bahasa Inggris di sini. Gak apa-apa kita menggunakan terjemah. Nah, sudah banyak sekali ya sini perintah hostname. Kalau kita sudah benar hostname satunya, kita keluar. Nah, lalu di sini menggunakan pengalihan dengan opsi hostname perintah strip A untuk menambahkan nama host VQDN mesin ke dalam. Akan memasukkan perintah ini hostname strip A ya. Oke, kita masukkan langsung saja di sini hostname strip A besar ya, lalu simbol besar dari, lalu nama filenya besar txt mytask.txt. Oke, lalu kita jalankan perintah selanjutnya, itu cat. Kita panggil ya supaya dia nanti akan muncul seperti ini. Ini bukan stasiun kerja ya, tapi ini tuh workstation seperti ini. Karena di sini saya terjemahkan. Langsung saja kita jalankan perintah cat, kita panggil nama filenya cat mytask.txt. Nah, sini sudah terlihat chapter 3 tadi sessionlabexample.com. Oke, lalu kita akan menjalankan perintah yang selanjutnya, itu buka halaman manual perintah tersebut date, tentang tanggal ya. Temukan opsi yang membantu Anda menentukan berapa detik telah berlalu antara 1 Januari 1970 dan 1 Januari 2025. Jalankan perintah tersebut dan tambahkan hasilnya ke dalam mytask. Oke. Saja sini tuh perintahnya. Kita masukkan perintah ini. Main date. Oke. Nah, sini sudah terlihat ya. Ini deskripsinya
sini sudah sama ya tampilannya seperti yang ada pada ini strip D kecil, dead string. Ini yaitu tampilkan waktu yang dijelaskan oleh string, bukan sembarang itu ya. Oke, sini banyak sekali tuh. Nah, ini banyak sini. Data string author set also. Oke, satu sudah benar ya. Kita keluar. Kita masukkan lagi perintah. Gunakan dat perintah dengan opsi strip D kecil dan %s kecil untuk mendapatkan jumlah detik antara tanggal yang diminta. Bukan output. Oke, kita akan memasukkan perintah yang ini. Oke. Dat strip D kecil Januari 1, 2025 tanggal 1 Juni. Oke, lalu terus persen dan S, lalu simbol lebih besar dari, lalu nama file kita mytask.txt. Oke, kita cek lagi, siapa tahu ada yang salah typo gitu kan. That's sebenarnya 1 Januari. Sepertinya sudah benar. Lalu kita panggil lagi di sini ya, supaya kita bisa melihat informasi yang kita minta atau yang kita butuhkan tadi. mytask.txt. Nah, ini sudah terlihat. Ini mengerjakan chapter 3, Oxidation, lab example, dan ini detik ya, jumlah detik dari 1 Januari 2025 tadi. Lalu sini kita bisa memverifikasi hasil ini, jumlah detik ini kita ubah menjadi tanggal gitu ya, tanggal hari seperti ini. Kita masukkan perintah yang ini, dat ini nih. Jadi kita ketikkan di sini dat strip dat sama dengan lalu tanda petik ini. Lalu kita masukkan ini N1735 itu ya. Kita harus teliti, jangan sampai salah. 1735 68 1735 68 9600. Kita tutup lagi. Oke, kita cek lagi siapa tahu salah. 1735 68 9600. Oke. Nah, di sini dia sudah terlihat. Nih harinya, ini bulannya, ini tanggal, ini jam, ya, ini tahunnya gitu. 1 Januari 2025. Ini jam 00 ya, kebetulan. Wait, ini harinya, hari Rabu ini, Wednesday ya sini. Ya, sepertinya. Lalu kita jalankan perintah yang selanjutnya. Kita menampilkan mode Linux. Menampilkan mode Linux saat ini yaitu dengan menggunakan perintah man stripcast Linux. Man stripcast Linux. Nah, sini sudah terlihat juga banyak di sini mode Linux tadi tuh. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Gunakan get enforce perintah untuk mendapatkan mode Linux saat ini dan tambahkan ke dalam next. Get enforce. Get enforce. Tambahkan simbol lebih besar dari, lalu nama file kita. Get enforce mytask.txt. Kita panggil lagi. Kita cap.
cat my task txt. Nah, sini dia sudah terlihat ya, sudah sama. Ini mengerjakan chapter 3 workstation lab example.com. Ini terus enforce. Terus selanjutnya buka halaman manual perintah tersebut men. Cari informasi tentang cara mencetak halaman manual dan postscript. Tambahkan perintah bukan outputnya ke dalam operasi. Gunakan men perintah ini untuk menentukan cara mempersiapkan halaman manual untuk dicetak. Langsung saja di sini coba kita masukkan perintah men. Nah, sini dia sudah terlihat banyak sekali. Ya, nama, sinopsisnya, deskripsinya, main is the system menu page gitu. Banyak sekali di sini. Nih, ini juga Nina strip website, ini deskripsinya. Nih Catman gitu ya. Banyak sekali di sini kita bisa melihat berbagai macam informasi. Ya, namanya tadi itu kan main page ya, sama seperti buku panduan. Kita bisa lihat di sini semuanya. Oke. Kita keluar. Kalau kita jalankan, orang yang coba perintah ini menambahkan main perintah dengan opsi yang sesuai. Oke. Misalkan perintahnya ketik main strip t des lpr pps tanda kutip simbol W besar dari, lalu nama file kita mytask.txt. Lalu kita panggil, kita cat lagi mytask.txt. Nah, di sini dia sudah terlihat lagi, sudah sama seperti yang ada pada Red Hat-nya. Contoh 3 ini ya mainstream T. Nah, sepertinya sudah selesai. Tapi di sini kita jangan lupa untuk menilai pekerjaan kita ini dengan memasukkan perintah lab grade ya, supaya kita itu bisa mengetahui apakah pada pekerjaan kita tuh sudah pas atau file gitu ya. Kita bisa lihat. Kita coba cek ya. Lab grade help review. Kita tunggu. Pas. Oke. Sini sudah benar semuanya. Jika dia tidak terdapat kesalahan, dia tampilannya akan pas seperti ini. Pas. Tapi jika misalnya dia ada kesalahan, nanti di bagian pasnya ini dia akan tertulis file gitu. Itu masalah. Oke. Kalau kita jangan lupa selesaikan ya lab finish. Oke, sudah selesai. Mungkin cukup sekian hands on dari saya tentang ini lab 3 atau chapter 3 yang ada pada Red Hat ini, tentang dokumentasi lokal atau main page ya, manual page gitu, buku panduan. Sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Dan mohon maaf tadi jika banyak suara-suara
suara motor, suara yang lainnya, karena saya sedang di ini ya. Oke, terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.